Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah binikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepadanya serta bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan syafaatnya insyaallah menyertai kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa DNK TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam muhasabah yang bertemakan tentang manusia yang terbaik di bulan Ramadan. Siapa sih sebenarnya manusia yang paling baik di bulan Ramadan? Tentu kita akan bahas dalam sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang punya manfaat untuk orang lain. Jadi, marilah kita mengintrospeksi kepada diri kita. Apakah selama ini kita ini termasuk orang yang ada manfaatnya atau hanya memanfaatkan orang lain? Bisa terbalik statementnya. Apakah kita ini termasuk orang yang bermanfaat untuk orang lain atau kita yang memanfaatkan orang lain? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada manfaatnya untuk orang lain. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bermanfaat untuk orang lain. Di antaranya adalah mengajarkan Al-Quran. Biasanya kalau pada bulan Ramadan itu banyak pesantren kilat. Tapi kalau nggak bulan Ramadan itu tidak ada pesantren kilat. Nah, kita jadikan wadah ini untuk bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Kita ajarkan anak-anak kita atau anak-anak peserta pesantren kilat ini untuk membaca Al-Quran, untuk belajar fikih, bagaimana sholat yang baik, bagaimana berwudu bersuci yang benar, bagaimana melakukan pembersihan najis yang benar. Nah, biasanya diajarkan di dalam pesantren kilat di bulan suci Ramadan. Nah, bagi yang mempunyai ilmu, bermanfaatlah ilmunya untuk orang lain. Bagi yang mempunyai harta, bermanfaatlah hartanya untuk orang lain. Bagi yang mempunyai tenaga kesehatan, bermanfaatlah tenaganya untuk orang lain. Sehingga termasuk orang yang terbaik di bulan suci Ramadan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu pada bulan suci Ramadan itu ada satu kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan. Apakah itu? Yaitu zakat fitrah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110 dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini menerangkan bahwa laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Puasa itu pahalanya untuk Allah, tapi zakat itu pahalanya untuk kita. Kata Allah, umatku yang berpuasa, tapi puasa itu untukku, maka akan aku ganti balasan berlipat ganda. Tetapi zakat fitrah itu pahalanya untuk umatku sendiri. Dan kita tahu betapa banyak hikmah di balik zakat fitrah itu diwajibkan. Di antaranya yang pertama yaitu memperpanjang umur. Memperpanjang umur bagi yang memberi maupun yang diberikan. Kalau kita lihat betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, 1 bulan saja berapa nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat materi, kemudian nikmat kesehatan, putra-putri kita sehat, suami kita sehat, merupakan nikmat yang luar biasa. Dan hanya diwajibkan dalam 1 tahun membayar zakat fitrah. Itu pun hanya 3 kilogram beras yang kita makan, tidak banyak. Maka rasanya tidak adil kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan, di mana waktunya sangat tertentu terbatas, yaitu pada titik sebelum sholat id
dilakukan. Setelah sholat id dilakukan, kita keluarkan zakat fitrah, maka itu menjadi sedekah, bukan lagi nilai zakat fitrah. Kemudian hikmah yang kedua, zakat fitrah itu diwajibkan adalah untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita yang kurang mampu, yang selama ini mungkin untuk mendapatkan beras 1 liter itu sangat susah. Maka dengan banyaknya umat Islam, apalagi di Indonesia ini kan boleh dikata mayoritas umat Islam mengeluarkan zakat, betapa banyak duafa fakir miskin yang mendapatkan rezeki nikmat luar biasa. Dari sinilah kita bisa memaknai sebetulnya puasa. Kenapa kita dikekang atau disuruh menahan makan dan minum, supaya tahu betapa berarti sesuap nasi. Dan orang yang fakir miskin itu biasa tidak makan seharian karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Mereka bekerja banting tulang siang dan malam, tetapi memang kadar rezekinya cuma segitu. Maka itulah yang dia syukuri. Maka afdaluz zikri la ilaha illallah wa qalbun syakirun, dan zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah, dan hati yang paling afdal itu adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur, sehingga kita dalam melaksanakan, menunaikan ibadah zakat fitrah ikhlas dari hati yang dalam. Disinilah kita ada manfaatnya untuk orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bermanfaat, yang hanya bisa membebani masyarakat, yang hanya bisa membebani orang tua kita tanpa kita bisa memberikan sesuatu. Kita harus ingat bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian bermanfaat untuk orang lain bukan pada tataran umur. Untuk apa umurnya panjang tapi nggak ada manfaatnya? Bukan berarti lebih baik umur pendek tapi bermanfaat, bukan itu maksudnya. Kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang umurnya panjang dan baik perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang umurnya panjang tapi amal perbuatannya itu jelek atau buruk atau tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Saya kira bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan momen kita untuk berbuat baik, yang nanti akan terbiasa di bulan-bulan lain. Jangan sampai kita sia-siakan. Marilah kita mencoba mentraining, melatih diri kita untuk selalu berbuat baik, mulai daripada berpuasa, kemudian mengeluarkan zakat fitrah, serta ibadah-ibadah ghair mahdhah lainnya, yaitu berupa infak, sedekah, dan memberikan makan kepada orang lain, serta bersilaturahmi termasuk di dalamnya. Pemirsa DNK TV dimanapun Anda berada, saya kira menjadi orang yang terbaik di bulan suci Ramadan itu sangatlah gampang kalau kita dibarengi dengan kesabaran, niat yang ikhlas, dan kemauan memberikan rezeki kita kepada orang lain. Jadikanlah momen Ramadan ini sebagai kejar tayang. Kalau selama di bulan-bulan lain kita ini jarang melakukan sedekah, jarang melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka bulan Ramadan ini kesempatan. Karena apa? Pahalanya begitu banyak dilipat gandakan ibadah-ibadah sunnah. Saya kira terima kasih atas perhatian pemirsa dimanapun Anda berada. Walaupun sedikit, yang penting ada manfaatnya. Mudah-mudahan amal soleh kita terus dikenang sepanjang masa, walaupun kita sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.